Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Misani, dan kita sedang ada di program baca buku sejarah tentu saja. Dan kali ini yang kita baca adalah 60 sirah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bosan-bosan saya ingatkan kita untuk berterima kasih kepada penulis buku ini, juga semua yang terlibat di dalamnya, di dalam pencetakan buku ini, hingga ilmu ini sampai kepada kita. Berterima kasih dengan mendoakan mereka dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman pecinta sejarah, kita simak langsung kisah hari ini, kisah yang luar biasa dari seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Selamat menyimak. Ubadah bin Samit, pemimpin para pembela agama Allah. Keistimewaan pertama yang dimilikinya adalah dia berasal dari golongan Ansor. Rasulullah pernah bersabda, seandainya orang-orang Ansor menuruni lembah dan celah bukit, tentu aku menuruni lembah dan celah bukit itu. Kalau bukan karena hijrah, aku pasti menjadi warga Ansor. Apalagi Ubadah bin Samit, ia adalah tokoh kaum Ansor yang diangkat oleh Rasulullah sebagai kepala kabilah. Ketika utusan kaum Ansor yang berjumlah 12 orang datang ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah, Ubadah termasuk di dalamnya. Peristiwa ini disebut Baiat Aqabah pertama. 12 orang itu menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya dan berjanji akan memperjuangkan Islam. Ini terjadi di awal-awal Islam, jadi Ubadah termasuk orang-orang yang masuk Islam di periode pertama. Pada musim haji tahun berikutnya, berlangsung Baiat Aqabah kedua. 70 orang Ansor, laki-laki dan perempuan, menemui Nabi, menyatakan sumpah setia untuk membela Islam. Ubadah termasuk yang memimpin rombongan itu. Waktu pun berjalan, banyak peristiwa penting terjadi. Semuanya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ubadah selalu ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa itu dan selalu rela berkorban. Semenjak itu memutuskan untuk memilih Allah dan Rasul-Nya. Semua kesetiaan dan ketaatannya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Hubungannya dengan keluarga, kerabat, teman, dan musuh, semuanya diatur oleh ajaran Islam. Sikap dan perilakunya disesuaikan dengan keimanan yang sudah ia pilih. Sudah lama kabilah Ubadah bersekutu dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa di Madinah. Persekutuan ini tetap terjaga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, karena Bani Qainuqa memperlihatkan sikap damai. Namun, setelah terjadi perang Badar, lalu diiringi perang Uhud, orang-orang Yahudi Madinah mulai ingin menerkam orang-orang Islam. Bahkan, Bani Qainuqa sudah membuat ulah yang meresahkan kaum muslimin. Melihat perkembangan itu, Ubadah langsung membatalkan persekutuannya dengan Bani Qainuqa. Ia berkata, "Aku hanya setia kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin." Maka Allah menurunkan firman-Nya yang memuji sikap dan kesetiaan Ubadah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Al-Maidah ayat 56. Al-Quran telah mengumumkan berdirinya kelompok pembela ajaran Allah, yaitu orang-orang beriman yang berjuang di sisi Rasulullah mengibarkan bendera kebenaran. Begitu juga umat sebelum mereka yang menjadi pengikut setia para nabi dan rasul sebelum Muhammad. Mereka semua para penegak kebenaran di zamannya masing-masing. Kelompok pembela ajaran Allah tidak terbatas pada generasi sahabat, tetapi tetap ada di zaman ini dan zaman yang akan datang, hingga Allah mewariskan bumi dan isinya kepada mereka. Ubadah telah mendapatkan pujian langsung dari Allah atas sikap, kesetiaan, dan keimanannya. Laki-laki seperti ini tentu tidak hanya menjadi tokoh kaum Ansor, melainkan juga akan menjadi tokoh para pembela Islam yang dieluk-elukan di seluruh belahan bumi. Begitulah adanya, Ubadah sang pemimpin kabilah dari suku Khazraj itu telah menjadi tokoh Islam dan pemimpin kaum muslimin. Namanya berkibar di seluruh belahan bumi, generasi demi generasi, di semua tempat dan di semua zaman, mengeluk-elukan perjuangannya. Ia pernah mendengar Rasulullah berbicara tentang tanggung jawab para pemimpin dan penguasa.
Ia mendengar beliau bercerita tentang nasib para pemimpin dan penguasa yang melalaikan tugas dan memperkaya diri sendiri. Tubuhnya langsung bergetar dahsyat. Ia berjanji untuk tidak menjadi penguasa meskipun rakyatnya hanya 2 orang. Sungguh, ia benar-benar menepati janjinya. Khalifah Umar pun tidak bisa memaksanya untuk menjadi gubernur atau menduduki jabatan pemerintahan apapun. Ubadah hanya ingin menjadi guru yang mengajarkan Islam kepada masyarakat. Inilah satu-satunya profesi yang diinginkan Ubadah. Ia tidak mau dekat-dekat dengan profesi yang ada sangkut pautnya dengan kemewahan, kekuasaan, dan kekayaan. Semua profesi ini sangat mudah mengikis keimanan, yang otomatis tidak bisa menjamin masa depannya di sisi Allah. Ubadah, Muaz bin Jabal, dan Abu Darda akhirnya berangkat ke Syam untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat yang tinggal di sana. Pada masa pemerintahan Muawiyah, Ubadah pernah menjadi hakim di Palestina beberapa waktu. Meskipun Ubadah tinggal di Syam, namun pandangannya menerawang jauh. Tergambar jelas di matanya keberadaan kota Madinah Al-Munawwarah, ibu kota pemerintahan Islam. Di sanalah Khalifah Umar bin Khattab berada, manusia pilih tanding. Tidak ada orang lain yang serupa dengannya. Lalu ia mengembalikan pandangan ke tempat ia tinggal, Palestina. Gubernurnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, laki-laki yang cinta dunia dan kekuasaan. Ubadah adalah generasi Islam pertama yang menghabiskan masa indahnya bersama Rasul yang mulia. Mereka adalah generasi yang mudah teruji perjuangan, yang sudah teruji perjuangan dan pengorbanannya. Mereka memeluk Islam karena kesadaran mereka, bukan karena terpaksa. Mereka berikan nyawa dan harta untuk Allah. Ubadah adalah generasi yang mendapat didikan langsung dari Muhammad Rasulullah. Ruh, cahaya, dan kebesaran Rasulullah sudah ia rasakan. Jika ada penguasa yang patut ia teladani, maka dialah yang duduk di Madinah, Umar bin Khattab, pemimpin yang membuat Ubadah berdecak kagum dan menaruh kepercayaan. Jika Ubadah harus menilai gaya kepemimpinan Muawiyah dengan standar kepemimpinan Umar, maka akan terlihat celah yang sangat lebar. Jika celah ini ingin diintip, pasti terjadi benturan, dan benturan itu memang terjadi. Ubadah berkata, "Kami telah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak takut terhadap cercaan saat menegakkan agama Allah." Ubadah adalah orang yang sangat menepati janjinya. Karena itu, ia tidak akan takut kepada Muawiyah dengan segala kekuasaannya. Ia akan selalu menegur kesalahannya. Saat itu, penduduk Palestina menyaksikan peristiwa luar biasa. Berita tentang penentangan Ubadah terhadap gubernur Muawiyah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Penentangan ini didukung sebagian penduduk Palestina. Meskipun Muawiyah dikenal sebagai orang yang lembut dan lapang dada, tetapi ia merasa gerah dengan sikap Ubadah. Ia menganggapnya sebagai ancaman terhadap wibawa dan kekuasaannya. Di pihak Ubadah, ia merasakan perbedaan yang semakin besar antara dirinya dengan Muawiyah. Maka ia putuskan untuk berkata kepada Muawiyah, "Demi Allah, aku tidak akan tinggal bersamamu di satu daerah." Lalu ia tinggalkan Palestina dan pergi ke Madinah. Khalifah Umar adalah orang yang sangat cerdas dan berpandangan jauh. Ia melihat bahwa Muawiyah dan beberapa pemimpin daerah lain suka membuat kebijakan dengan pertimbangan otaknya semata. Khalifah Umar tidak membiarkan itu terjadi, maka ia mengirim beberapa orang dari generasi sahabat untuk mendampingi mereka. Selain sebagai penasihat kepala wilayah, juga untuk mengingatkan umat Islam akan masa Rasulullah SAW. Ketika mengetahui Ubadah bin Samit kembali ke Madinah, Khalifah Umar bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu datang ke sini?" Ubadah menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Muawiyah. Maka Khalifah Umar berkata, "Kembalilah, Allah akan menghancurkan wilayah yang di dalamnya tidak ada orang sepertimu." Kemudian Khalifah menulis surat kepada Muawiyah, "Kamu tidak punya wewenang apapun terhadap Ubadah." Tentu, karena Ubadah adalah pemimpin dirinya sendiri. Jika Khalifah Umar memberikan penghormatan kepada seseorang dengan penghormatan setinggi ini, maka ketahuilah bahwa orang itu benar-benar istimewa. Abu Ubadah memang istimewa dalam segala hal. Keimanan dan keteguhannya tidak tertandingi. Semua perjalanan hidupnya sangat istimewa.
Pada tahun ke-34 Hijriah, tokoh yang lurus dan bersih ini meninggal dunia di Ramallah, Palestina. Ia wariskan sejarah hidup yang sangat harum, yang akan selalu dikenang. Radhiyallahu anhu, Ubadah bin Samit.